Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-ayah, Shadaqallahul Azim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan kajian tentang meraih keberkahan Ramadan. Bulan Ramadan memiliki keutamaan dan keistimewaan yang besar. Semua amal soleh yang dilakukan pada bulan ini mendapat balasan yang lebih banyak dan lebih baik. Pada bulan ini, umat Islam sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal kebajikan dan meninggalkan kemaksiatan agar mendapat keberkahan. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Bismillahirrahmanirrahim, Qad ja'akum syahru ramadhanu syahrun mubarakun, rawahu Ahmad. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Pengertian berkah menurut Syekh Abdul Malik Al-Qasimi dalam bukunya Durus Al-Am disebutkan bahwa berkah atau barokah adalah adanya kebaikan yang berasal dari Allah pada suatu hal. Sesuatu yang sedikit jika mendapat keberkahan berubah menjadi terasa banyak. Sesuatu yang banyak jika mendapat keberkahan terasa sangat besar manfaatnya. Pendengar yang dirahmati Allah, dari pengertian ini ada 3 indikator bahwa sesuatu itu diberkahi. Indikator pertama adalah sesuatu yang sedikit jika berkah akan terasa banyak. Umur pendek yang diberkahi adalah umur yang diisi dengan berbagai kebaikan dan menghasilkan banyak karya dan amal soleh. Contoh, Imam An-Nawawi umurnya hanya 43 tahun, tapi karya-karyanya ratusan judul dan dikaji hingga sekarang oleh banyak ilmuwan dan ulama. Harta sedikit yang penuh berkah adalah harta yang cukup dimanfaatkan untuk berbagai keperluan layaknya harta yang banyak. Ilmu yang berkah adalah ilmu yang membuahkan manfaat yang banyak bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitarnya. Ilmu yang berkah berarti ilmu yang diamalkan dalam keseharian.
Ramadan disebut bulan berkah karena di bulan Ramadan pahala amal kebaikan dilipat gandakan. Amalan yang awalnya biasa saja menjadi luar biasa nilainya di hadapan Allah bagi yang menjalankannya. Di bulan ini kebaikan bertambah dan tumbuh menjadi kebaikan yang berkesinambungan. Indikator yang kedua adalah suatu yang berkah adalah suatu yang membuahkan manfaat luar biasa. Ilmu agama yang banyak dan berkah akan memberi manfaat mendunia dan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Umur panjang dan berkah akan membuahkan karya-karya amal soleh yang monumental dan besar manfaatnya bagi masyarakat luas. Jika amalan di bulan Ramadan dimaksimalkan, maka akan mendatangkan manfaat yang besar bagi pelakunya. Hatinya akan tertata kembali, pikiran dibersihkan dari berbagai prasangka dan negatif thinking. Ia akan lebih optimis dalam menghadapi problematika hidupnya. Karenanya, kalau hari raya tiba, ia akan mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan, yaitu al-faizin. Indikator ketiga, yaitu dikatakan berkah karena sesuatu atau keadaan itu bisa mengantarkan seseorang kepada kebaikan dan menambah kebaikan atau ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ramadan akan menjadi berkah bagi pelakunya jika setelah Ramadan ia semakin dekat dan bertakwa kepada Allah. Sebaliknya, jika setelah Ramadan seseorang tidak mengalami perubahan apapun, maka ia patut mengoreksi diri atas puasa Ramadannya. Jadi, perilaku manusia ikut menentukan perubahan dalam dirinya. Jika berusaha untuk selalu mendekat kepada Allah, maka Allah pun akan lebih mendekat kepada hamba-Nya. Karenanya, tidak ada alasan lain bagi seorang muslim kecuali harus bisa meraih berkah di bulan Ramadan. Pendengar yang dirahmati Allah, keberkahan Ramadan dapat diraih oleh setiap muslim yang melaksanakan ibadah dengan sebenar-benarnya. Ada banyak cara untuk meraih keberkahan di bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah pertama, memperbanyak ibadah seperti sholat tarawih, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, berinfak, dan sebagainya. Dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Semakin banyak kita melakukan ibadah, maka semakin besar pula keberkahan yang kita dapatkan. Kedua, dengan menjaga akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga akhlak yang baik akan membuat hati kita semakin bersih dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, dengan memperbanyak bersilaturahmi dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Hal ini akan memperkuat ukhuwah Islamiyah serta mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Al-Quran adalah sumber keberkahan dan hidayah bagi setiap muslim. Maka semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka semakin banyak pula keberkahan yang kita dapatkan. Yang kelima, dengan melakukan amalan-amalan sunnah, seperti sholat sunnah dan amalan-amalan sunnah lainnya. Dengan melakukan amalan-amalan sunnah, kita akan mendapatkan pahala dan keberkahan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk meraih keberkahan di bulan Ramadan ini. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kajian Ramadan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.